Banyak yang minta dilanjutin seri video tentang analisa fundamental. Jadi di video ini kita akan mulai dengan belajar cara memahami perusahaan menggunakan laporan keuangannya agar nanti kita bisa tahu emiten mana yang layak kita beli. Saya bakal bikin banyak video tentang analisa seperti ini. Di bawah pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terus jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Di sini kita belum pakai istilah-istilah ribet maupun bahasa-bahasa accounting, dan nggak akan masuk dulu ke angka-angka atau rasio-rasio, karena sebelum kita ke sana perlu tahu dulu gimana bisnis model suatu perusahaan. Ini penting karena pertama bakal bikin kita tahu hal-hal apa aja dan kondisi bagaimana yang bisa menguntungkan atau merugikan buat perusahaan yang kita invest. Misalnya, kalau kita baca harga minyak goreng turun, harga kedelai meroket, atau suku bunga BI naik, kita jadi tahu apa akibatnya buat harga saham perusahaan yang kita beli. Kedua, kalau kita nggak ngerti perusahaan yang kita beli, kita akan terjebak dengan rasio. Kadang tuh kita sering mencari cara instan, misalnya beli saham cuma ngeliat dari rasio seperti PER atau BBV. Kayak untuk secara cepat memutuskan suatu saham itu murah atau enggak. Dan kalau pakai cara itu, ternyata memang banyak saham murahan yang harganya bisa turun terus bahkan sampai suspend. Itu bahayanya tidak memahami dulu perusahaannya, bisa kena value trap. Dan ketiga, dengan memahami banyak bisnis model berbagai perusahaan, kita jadi punya pengetahuan tentang sektor dan industri yang nanti memudahkan kita untuk bikin watchlist dan portfolio saham yang lebih kuat. Kita bakal tahu nih sektor apa yang melemah dan industri apa yang menjadi menarik. Ini nggak cuma untuk analisa fundamental, tapi juga bisa bantu kita saat analisa teknikal. Ada 3 sumber yang saya suka baca untuk memahami suatu perusahaan. Pertama dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Untuk di fase awal, yang cuma mau tahu bisnis model perusahaan, kita belum perlu lihat dari laporan keuangan yang 3 bulanan, tapi cukup dari laporan tahunan atau annual report terakhir. Ini kita bisa dapetin dari websitenya Bursa Efek Indonesia atau IDX. Masuk ke website idx.co.id, lalu ke menu perusahaan tercatat di sini, terus pilih laporan keuangan dan tahunan. Pilih laporan keuangan, terus tinggal masukin kode sahamnya atau emitennya. Tapi kalau saya lebih suka ambil langsung dari website perusahaannya, misalnya di websitenya ERA ini. Masuk ke Investor Relations di sini, lalu ke Annual Reports yang ini, dan download aja yang terbaru. Kenapa saya lebih suka ambil dari website perusahaan? Karena kita sekalian bakal ambil bacaan kedua selain laporan tahunan, yaitu materi analyst meeting atau company presentation, yang kita bisa pakai untuk secara cepat mengenali emiten. Downloadnya dari sini. Dan terakhir, sumber yang saya suka pakai adalah ulasan atau laporan dari sekuritas kita. Di setiap sekuritas atau broker, itu udah ada orang-orang yang kerjaannya memang menganalisa perusahaan dan ngobrol dengan manajemen. Lalu hasilnya akan dipublikasikan ke kita, customer-nya. Ini bagus banget untuk kita discover perusahaan baru yang belum kita pernah tahu sebelumnya. Kalau di Ajaib bisa ke halaman analisa saham, lalu baca-baca di sini. Untuk benar-benar kenal suatu perusahaan, kita harus tahu 3 hal. Pertama, bisnis model, yang kalau di tahap ini nggak perlu terlalu dalam. Jadi untuk bisnis modelnya, kita cukup tahu perusahaan ini menghasilkan uangnya dari mana, alias pendapatan, pengeluaran, dan keuntungannya dari kegiatan apa. Kedua, kita akan pecah pendapatan dan profitnya untuk mengetahui komposisi produk atau segmen perusahaan. Misalnya, kita udah tahu penghasilan dari kegiatan apa, contohnya dari jualan terkait poultry atau ayam. Kita kembangin lagi dengan dipecah menjadi produk yang lebih detail. Kalau di sini bisa pakan ayam dan ternak ayamnya sendiri, yang masing-masing punya profit margin sendiri dan kinerjanya pun bisa dipengaruhi hal-hal berbeda. Kita minimal harus tahu ada produk atau segmen apa aja di perusahaan, dan segmen mana yang menjadi kontributor terbesar pada pendapatan atau keuntungan suatu emiten. Dan terakhir, kita perlu tahu faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kinerja dan penghasilan perusahaan. Kadang ini disebutnya key drivers, dan bisa sangat unik atau berbeda untuk tiap emiten. Misalnya, ada perusahaan yang kinerjanya sangat tergantung dengan harga minyak goreng, atau ada yang bergantung pada buka atau tidaknya mall. Jadi key drivers ini sangat penting untuk membantu kita menganalisa kinerja dan potensi ke depan suatu perusahaan. Yuk kita langsung praktek menggunakan laporan tahunan dan materi analyst meeting untuk mengenali perusahaan. Tapi sebelum lanjut, kita coba refresh dulu tentang laba rugi perusahaan yang dulu pertama kali kita pelajari sekitar di kelas 7 SMP atau kelas 11 SMA. Karena ini bakal diperluin sebagai logika berpikir untuk ke depannya. Rumus laba masih ingat ya, pendapatan dikurangi pengeluaran atau biaya sama dengan laba. Ini juga bisa disebut keuntungan atau profit. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pendapatan, berarti angka labanya akan negatif, dan ini disebutnya rugi. Coba kita refresh pakai contoh ya. Misalnya ada perusahaan ayam penyet goreng gitu. Akan ada pendapatan dari jualan ayam penyetnya, dan pengeluaran dari bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Kalau di sini berarti keuntungannya bisa naik kalau makin banyak yang beli ayam penyetnya,
atau harga jual ayam penyetnya dinaikin. Dan keuntungannya juga bisa naik kalau harga jualnya sama, tapi pengeluaran yang dikurangin. Misalnya saat harga bahan bakunya turun. Ingat-ingat ya logika ini. Oke, lanjut ke praktek. Kita mulai dengan save dulu laporan tahunan terakhir dan presentasi manajemen yang terakhir. Di sini saya pakai contoh perusahaan MAP yang kode emitennya MAPI. Jadi bayangin kalau kita nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang lagi kita coba analisa ya. Misalnya untuk MAPI, mungkin saya taunya ini perusahaan yang punya Starbucks dan Burger King di Indonesia. Karena dulu saya pernah pakai voucher MAP untuk beli. Dan kayaknya saya pernah beli sepatu juga pakai voucher MAP. Untuk mengenali dengan lebih dalam, pertama kita harus baca bagian MD&A atau Management Discussion and Analysis di laporan tahunan, dan juga baca materi public expose terakhir atau materi investor meeting dan company presentation. Dari baca semua itu, kita langsung tahu bahwa MAPI ini memang memegang beberapa brand ternama dan penghasilannya didapatkan dari menjual produk bermerek ini. Kalau kita balik ke logika ekonomi kelas 7 dan 11 tadi, berarti pendapatannya dari jualan produk bermerek dan pengeluarannya dari gaji dan biaya sewa toko. Profitnya akan naik kalau makin banyak orang yang beli barang. Sebaliknya, profitnya bisa turun kalau semakin dikit yang beli dan kalau bebannya naik, misalnya biaya sewanya naik. Untuk sekarang, bisnis modelnya kita paham sampai segini udah cukup. Step kedua, kita harus pecah segmennya atau produknya. Dan kita bisa langsung lihat dari bacaan tadi, ternyata pendapatan dan profitnya bisa dibagi menjadi department stores, specialty stores, food and beverage, dan others. Terus ternyata yang paling besar, lebih dari 70% itu dari segmen specialty stores. Dari data ini kita langsung bisa paham banyak banget. Misalnya, kalau segmen makanannya goyang, nggak akan terlalu ada impact besar ke kinerja keseluruhan perusahaan. Coba untuk contoh lain, kita ambil skenario komposisi produk dan segmen dari emiten yang berbeda. Misalnya Sido muncul. Dari baca laporan tahunan dan presentasi manajemen, kita bisa tahu kalau ternyata 60% dari penghasilannya itu dari jamu, dan lebih dari 30% itu dari makanan dan minuman. Itu segmen dan produknya. Terakhir, kita harus cari faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kinerja MAPI. Dan ternyata ada di laporan tahunan dan di investor meeting juga ada, yaitu COVID dan PPKM. Yang kita bisa simpulkan bahwa key driver-nya adalah banyak atau tidaknya masyarakat yang belanja di mall. Di perusahaan lain tentu akan berbeda. Misal di Sido muncul, salah satu yang disebutkan manajemen adalah animo masyarakat dalam mengkonsumsi jamu, yang menjadi faktor penting untuk perusahaannya. Nanti menjadi tugas kita untuk menganalisa apakah key drivers yang disebutkan itu benar atau tidak, dan menghasilkan kinerja positif atau malah sebaliknya. Nah, dari semua informasi yang kita kumpulkan tadi, kita udah bisa bikin halaman pertama analisa fundamental kita. Yang kesimpulannya MAPI ini bisnis modelnya adalah penjual resmi brand-brand besar dari luar negeri dengan penghasilan terbesar dari specialty store. Dan faktor utama yang bisa mempengaruhi kinerja MAPI adalah banyak tidaknya orang belanja, khususnya di mall. Sekarang yuk kita coba lagi bareng-bareng analisa satu perusahaan. Ini perusahaan yang saya nggak kenal sama sekali, jadi ayo kalian bisa sambil coba dan nanti tulis di kolom komentar hasil analisa kalian ya. Saya buka ajaib, terus masuk ke analisa saham. Saya coba pilih saham ini, emiten Avia. Saya nggak tahu sama sekali ini perusahaan apa. Tapi dari baca di sini, kinerjanya sepertinya baik dengan adanya pertumbuhan laba sebesar hampir 8%. Saya langsung ke Google, masukin nama emitennya untuk menemukan situs resminya. Dari sini kita cari menu Investor Relations yang ada di sini. Terus download 2 dokumen, laporan tahunan terakhir yang ada di sini, dan materi presentasi terbaru yang ada di menu ini. Buka laporan tahunannya, lalu baca bagian Management Discussion and Analysis sampai habis, terus baca presentasi investor juga sampai habis. Pertama kita cari bisnis modelnya, yang dari laporan tahunannya kita bisa tahu kalau perusahaan ini menjual cat. Dan kedua, untuk produk dan segmen, dari sini kita bisa tahu kalau produknya bisa dibagi menjadi 2, yaitu solusi arsitektur dan barang dagangan. Di mana solusi arsitektur adalah cat dan bahan kimia pelapis lainnya, terus barang dagangan itu dia jualan peralatan pendukung seperti kuas dan roll cat. Dan produk catnya ini yang berkontribusi hampir 90% terhadap laba perusahaan. Dan bagian terakhir, key drivers ternyata nggak ada yang terlalu aneh. Kinerja perusahaannya tergantung dari demand terhadap produk cat yang ternyata naik terus. Tadinya saya pikir harga minyak menjadi faktor penting karena bahan bakunya mayoritas dari minyak. Tapi ternyata walaupun minyak dulu naik, tidak ada perubahan signifikan terhadap margin karena perusahaan bisa menaikkan harga jual catnya tanpa kehilangan pelanggan. Dan udah deh, kita udah belajar langkah pertama dalam analisa fundamental suatu perusahaan. Selanjutnya apa nih? Banyak. Kita akan analisa apakah suatu perusahaan layak untuk kita invest, dimulai dengan melihat apakah perusahaannya sedang growing, alias tumbuh atau tidak, dengan mengumpulkan data kinerja per produk dan key driver sampai 10 tahun ke belakang. Nanti kita juga bisa mulai melihat angka-angka dan rasio. Next time ya kita bahas di video analisa fundamental berikutnya. Kalau kalian mau mulai investasi dengan hadiah 100 lembar saham, bisa bikin akun ajaib menggunakan kode unik BRK Finance ya.
Kalian akan dapat 100 lembar saham random seperti ini. Terus sekarang lagi ada tambahan lagi saldo 150.000 buat kalian yang bisa menyemangati 3 teman kalian buat daftar ajaib. Linknya saya taruh di bawah. Thank you.